Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita insya Allah masih berbicara tentang sejarah gerakan pembaruan Islam di Indonesia, dan kita sudah mengetahui pada materi sebelumnya, yaitu gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaruan Islam yang ada di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Dan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang sejarah bagaimana berdirinya syarikat Islam, ya. Kemudian setelah itu kita telah juga mempelajari tentang sejarah singkat tentang Ormas Muhammadiyah. Dan sekarang kita akan bahas insya Allah tentang Jamiat Khair atau Jam'iyah Khair, ya, atau perkumpulan kebaikan. Jamiat Khair ini adalah organisasi massa yang khusus didirikan, dipelopori oleh orang-orang Arab Hadromi. Orang-orang Arab Hadromi itu adalah orang-orang keturunan Arab yang berasal dari wilayah Hadramaut. Hadramaut itu kalau sekarang ada di negara Yaman, ya. Jadi kalau ada orang Arab Hadromi itu artinya orang tersebut keturunan Arab Yaman. Kemudian organisasi yang mereka pelopori adalah namanya Jam'iyat Khair atau Jamiat Khair. Kemudian kompetensi dasarnya masih sama sebagaimana pada kompetensi dasar di Syarikat Islam dan Muhammadiyah, ya. Indikator ketercapaiannya dan tujuan dari pembelajarannya juga masih sama. Kemudian sekalian, kita juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaruan Islam yang ada di dunia Islam. Kemarin kita sudah pelajari bahwa gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang mukim, ya, orang Indonesia yang mukim di Arab Saudi. Kemudian mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh dunia, khususnya pada musim-musim haji, atau mereka sering berdialog, ya, berdiskusi tentang kondisi umat Islam, khususnya ketika mereka mengikuti kajian-kajian di dalam Masjidil Haram. Yang lainnya adalah di antara yang paling menonjol dalam gerakan pembaruan Islam itu ada namanya Pan-Islamisme. Pan-Islamisme kita ketahui bahwa organisasi atau gerakan Pan-Islamisme ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Awalnya Jamaluddin Al-Afghani itu adalah ingin menyatukan potensi, ya, potensi kaum muslimin yang begitu besar, potensi kaum muslimin yang tercecer, ingin kembali disatukan karena saat itu kondisinya sedang dikuasai oleh negeri barat. Makanya Pan-Islamisme atau Ukhuwah Islamiyah ini kemudian menyatu, ya, dalam ruh kaum muslimin, dan mereka termotivasi dan diantaranya juga sampai ke Indonesia. Meski demikian, ya, Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani juga memandang pentingnya pendidikan bagi warga atau kaum muslimin. Makanya beliau kemudian membuat organisasi khususnya dalam hal tulis menulis atau majalah yang disebut dengan Al-Urwatul Wusqa dan Al-Manar dengan gurunya, ya. Kemudian juga ada pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpikiran, berpandangan bahwa selama ini kaum muslimin yang hanya belajar dalam bidang agama saja itu perlu dinaikkan, ditingkatkan pemahamannya, khususnya dalam masalah ilmu-ilmu modern, ya, atau ilmu-ilmu umum.
Kenapa? Karena antara pelajaran umum dan pelajaran agama hakikatnya itu tidak ada yang bertentangan. Makanya Muhammad Abduh kemudian mempelopori kesadaran kaum muslimin agar masyarakat kaum muslimin ini mereka tidak antipati terhadap pelajaran-pelajaran umum yang saat itu dianggap tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Kemudian juga pemikiran dari Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani ini pada akhirnya ya sampai juga ke Indonesia, sehingga banyaklah para pemuda yang potensial saat itu mereka menginginkan adanya pembaruan sebagaimana yang mereka yakini, yang mereka dapatkan untuk bisa ditularkan di kampung halamannya atau di negerinya, yaitu di Indonesia. Kemudian ya sekalian, bahwa saat itu juga ya pemahaman dari secara umum kaum muslimin, khususnya anak-anak muslim atau santri, itu ada keengganan untuk belajar ke sekolah-sekolah model barat atau sekolah-sekolah yang dibentuk, didirikan ya, digerakkan oleh orang-orang Belanda. Kenapa? Karena mereka beranggapan tadi bahwa model pendidikan ala barat ini tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan secara turun-temurun, sehingga ada semacam antipati, ada penolakan ya. Tetapi itu semua juga tidak diikuti atau tidak ditolak oleh orang-orang pribumi asli Indonesia, tapi juga oleh orang-orang keturunan Arab, khususnya dari orang-orang Hadromi tadi. Maka ketika kemudian mereka termotivasi untuk menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, dan akhirnya mereka pun terdorong untuk menyadarkan umat ini agar kaum muslimin khususnya di Indonesia yaitu mulai menerima, mempelajari materi-materi umum, pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, ya kan, sejarah Islam, bahasa Inggris, bahasa Melayu, itu agar dipelajari. Oleh karenanya Jam'iyah Khair ini kemudian mencoba menyampaikan ide-idenya untuk masyarakat muslim khususnya dari keturunan Arab saat itu di Indonesia, tepatnya di daerah Batavia atau di Jakarta ya, di Pekojan saat ini. Ya sekalian, Jam'iyah Khair itu disetujui atau disahkan sebagai sebuah organisasi oleh pemerintah Hindia Belanda itu adalah pada tahun 1905. Meskipun gerakan ini sudah memulai ya pembaruannya baik dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan dalam bidang pendidikan, tetapi kemudian baru disahkan, diterima oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu, yaitu tepatnya pada tahun 1905. Ada yang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang dipelopori oleh Jam'iyah Khair ini adalah sistem pendidikan yang mengadopsi sistem pendidikan Turki Utsmani saat itu. Kenapa? Karena Jam'iyah Khair ya, mereka punya hubungan internasional dengan negeri-negeri Islam, termasuk diantaranya Turki, sehingga mereka kemudian mencoba menerapkan sistem pendidikan ala Turki dengan sistem klasikal. Ya, jadi ada di situ ada kelas, ada meja, bangku, kursi, ada buku-buku modern yang bergambar ilustrasi, matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Ini dimasukkan oleh Jam'iyah Khair sehingga ada semacam penolakan awalnya ya. Nah, ide modernisasi pendidikan yang dipelopori oleh Jam'iyah Khair ini kemudian diteruskan oleh diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam organisasi Muhammadiyahnya.
Bisa juga kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto ya dengan gerakan politik perlawanannya terhadap penjajah, ini juga terpengaruhi oleh awal dari organisasi Jam'iyat Al-Khair. Kemudian sekalian ya, ketika Jam'iyat Khair ini semacam organisasi yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda akan gerakannya, karena mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, dan kemudian diikuti oleh masyarakat muslim, maka semakin hari semakin banyaklah keinginan masyarakat agar model pendidikan Jam'iyat Khair ini juga dibuka di beberapa tempat. Makanya keinginan masyarakat untuk membuka lembaga pendidikan semodel itu dijawab oleh Jam'iyat Khair dengan menghadirkan nantinya adalah guru-guru yang profesional, guru-guru yang berkualitas dari negeri-negeri muslim ya, dari Saudi Arabia, dari Maroko, dari Tunisia, dari Sudan ya, termasuk juga tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara saat itu. Mereka didatangkan dengan kepakarannya masing-masing. Sehingga Jam'iyat Khair ini pada perjalanannya mereka lebih banyak fokus pada bidang pendidikan, karena dalam bidang politik dan ekonomi ini tentunya dicurigai secara terus-menerus oleh pemerintah Hindia Belanda, dan ini juga yang kemudian diikuti oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, begitu ya. Kemudian sekalian, Jam'iyat Khair juga ya, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana keseriusannya menggarap pembaruan dalam bidang pendidikan modern ini, yaitu dengan cara menghadirkan guru-guru yang berkualitas. Di antaranya ada yang dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini nanti di tahun 1912 ya, itu memisahkan diri dari Jam'iyat Khair karena ada sedikit perbedaan pandangan, dan kemudian mendirikan organisasi Al-Irsyad yang nanti insya Allah kita akan pelajari. Kemudian ada juga Muhammad Taib dari Maroko ya, ada Muhammad Abdul Hamid dari Mekah, dan juga ada Muhammad Al-Hashimi dari Tunisia. Ya, itu adalah tokoh-tokoh ulama-ulama internasional yang didatangkan oleh Jam'iyat Khair karena adanya hubungan ya tingkat internasional yang dimiliki oleh organisasi ini. Kemudian sekalian, pada tahun-tahun berikutnya ya, ini sudah jelas tadi sudah disampaikan bahwa Jam'iyat Khair ini terus disorot, terus dimata-matai, dan terus dipantau keberadaannya oleh Belanda, sehingga yang awalnya bergerak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik pada akhirnya adalah melakukan terobosan dan fokus pada bidang pendidikan saja. Nah, kapan dimulainya fokus pada bidang pendidikan ini? Yaitu tepatnya setelah adanya upaya perubahan anggaran dasar dari Jam'iyat Khair, yaitu pada tahun 1919. Oleh karenanya sampai hari ini Jam'iyat Khair itu masih melakukan pengembangan dalam bidang pendidikan ya, lebih banyak di daerah Jakarta, sehingga sampai hari ini sekali lagi kita mungkin tidak familiar, tapi setidaknya organisasi ini punya peran yang sangat luar biasa terhadap penyadaran masyarakat muslim khususnya di Indonesia terkait dengan pentingnya pendidikan yang tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.